Ayang. Halo, ini namanya Hadi Januarsyah. Biasanya dipanggil Eko. Dia jago main alat musik loh. Suaranya juga bagus banget. Yang ini namanya Wawan Kurniawan. Biasanya dipanggil Wiwins. Kalau dia sih sukanya tidur terus guys. Rada nyebelin sih orangnya. Nah yang ini namanya Fatih Surya Fareja. Biasanya dipanggil Fatih. Silence Wedge. Kalau Fatih sih orangnya paling setia. Setiap tikungan ada maksudnya. Kalau yang ini namanya Ridwan Taufik Rahman. Panggilannya Ridwan. Hobinya main game. Kalau udah main game bisa sampai lupa waktu. Nah, yang ini namanya Raka Hikmatullah Kusuma. Dipanggilnya Raka. Kalau dia sih rajanya anim guys. Jago ngedit juga loh dia. Next. Nah, kalau ini aku, Fadilah Triwahyuni. Bini gue itu cantik banget. Biasanya sih dipanggil Dilah. Kalau aku, ya jelas yang paling cantik di antara mereka. Praktik kerja lapangan adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang diikuti oleh siswa dan siswi dengan bekerja secara langsung di dunia usaha atau dunia industri dengan tujuan untuk membentuk etos kerja yang baik bagi siswa dan siswi sehingga kedepannya dapat menjadi sosok lulusan yang berkualitas, menambah keterampilan yang dimiliki oleh siswa dan siswi agar dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia industri maupun dunia usaha. Sekarang kita tanya-tanya yuk ke anak-anak yang PKL di TV Berita. Ya, PKL di TV Berita. PKL di TV Berita. PKL di TV Berita. TV Berita Karawang. PKL di TV Berita Karawang. PKL di TV Berita Karawang. IG bisa di deskripsi ya. Keseluruhan saya kerjanya sih upload berita sama diselingi apa sih itu liputan ke Polres Cikampek. Oh ya, GBK waktu itu ke Senayan ya. Itu liput acara Kemenkominfo lomba pingpong antar wartawan ya. Jadi kita tuh harus ngupload jam 9 pagi, jam 12 siang, sama jam 3 sore. Jadi 3 waktu itu kita harus ngisi berita online gitu. Rata-rata kerjanya upload berita, liputan, karena kan kita sekarang bagiannya di jurnalistik, jadi kebanyakan di lapangan. Terus kalau ada expose ntar dateng gitu, rata-rata sih ke Polres, kalau enggak ke acara-acara. Tapi kalau misal ada program dari TV Berita, kayak misal kemarin HUT Karawang gitu, saya bagian di pendaftaran sekaligus jadi bendahara. Terus kalau gak ada kerjaan ya Lanjut. Terus kesannya sih seru karena bisa tahu gimana kehidupan wartawan. Kultur shock pasti. yang jelas hari saya pertama kesini mimisan karena adaptasi. Harganya mahal, dompet saya meringis hingga saya bisa makan dengan nasi saja. Beda gitu dari Ciamis. Kalau di Ciamis kan rada dingin gitu ya. Kalau di Karawang tuh panas gitu. Ya seneng kita bisa tahu
dunia jurnalis dan kita juga bisa mendapatkan ilmunya dari situ juga. Banyak kesan khususnya untuk pengalaman hidup, gimana cara bertahan hidup. Banyak ya pengalaman bagaimana jadi wartawan, kayak berbagai angle berita sama liputan. Oh, tentu dunia jurnalistik. Saya bisa meliput orang dengan tidak dilihatin. Ini saya juga bisa orasi. Saya sempat orasi. Aku jadi tahu nih gimana kehidupan wartawan itu kayak gimana gitu kan. Terus gimana cara kita bikin naskah buat di TV, naskah buat berita online. Jadi tahu gitu proses gimana sih bikin berita gitu, dari mulai liputannya, terus ngeditnya, sampai nanti di ACC buat diupload gitu. Ya rekomendasi lah, ya rekomendasi. Bagi yang sabar rekomendasi banget pokoknya mah, bagi yang sabar pokoknya mah. Kalau yang nggak sabar jangan. Tentunya bagi Anda yang pingin banyak tes mental, ini sangat direkomendasikan sekali gitu kan. Menguji mentality. Jawabannya itu tergantung kalian. Tapi menurut aku sih kalau kalian mau, kalian harus kesini. Kalian harus nyobain magang di TV Berita, apalagi kalau kalian punya pengalaman jadi wartawan. Kalian bisa banyak relasi nih. Mungkin kalau kalian yang ingin nih kehidupan jurnalis bagaimana, wartawan itu bagaimana, pengeditan, pekerjaan sebagai wartawan itu bagaimana, saya rekomendasiin di TV Berita untuk PKL di sini. Bagi adik-adik ya nanti yang mau tahu dunia jurnalistik ataupun yang nantinya mau melanjutkan ke universitas dengan jurusan jurnalistik, rekomendasi banget di TV Berita kalau kalian kebagiannya jurnalistik. Nah, tadi kan udah wawancara sama anak-anak PKL. Sekarang kita lanjut wawancara sama Ketua Redaksi TV Berita. Saya di TV Berita menjabat sebagai pertama direktur utamanya kalau di perusahaannya. Kalau di keredaksian di direksi TV-nya sendiri sebagai pimpinan redaksi, mengatur semua tentang kegiatan produksi sehari-hari program-program TV Berita untuk siaran. Karena di Karawang ini tidak ada televisi yang memang berdiri untuk siaran lokal, sehingga TV Berita ini menginginkan adanya kehadiran di Karawang ya. Nah, kenapa kita ada menamakan TV Berita? Nah, berawal dari karena di Karawang ini banyak banget potensi-potensi berita lokal yang memang harus dipublikasikan, sehingga perlunya adanya TV lokal untuk siaran, yaitu salah satunya itu TV Berita ya. Alhamdulillah TV Berita bisa mengudara dan bisa melakukan siaran dengan konten yaitu memang hampir 90% itu yaitu tentang konten berita. Kesan-kesan untuk anak Ciamis ya, sementara ini yang buat sekarang ini karena kesan-kesannya berbeda, jadi kesan-kesannya lebih banyak di luar ya, bervariasi. Kalau dulu kesan-kesannya ada yang di studio, ada yang lagi produksi, ada yang di lapangan, variasi. Nah, tapi kalau buat kalian ada yang kurang maksimal lah maksudnya. Yang tidak maksimalnya mungkin kamu kekurangannya ya tidak banyak mengenal di dunia produksi siaran TV analog di kantornya, live untuk di studionya, ya kan? Kelebihannya kalau kamu di sini banyak di lapangan, untuk pesan-pesannya tidak mengurangi walaupun kita itu mencari ilmu ataupun kita tidak mengurangi untuk pengalaman atau mencari ilmu atau menambah ilmu, tidak harus pada tempatnya, tapi juga berbagi ilmu itu bisa di mana saja. Itu aja pada prinsipnya. Harapan saya kalian dengan kondisi yang saat ini kalian lakukan masih banyak memang yang kekurangan tentunya di sini.
tidak mengurangi rasa semangat dan tidak mengurangi patah semangat kalian untuk mencari ilmu. Ya, harapan saya sih siswa magang PKL di TV Berita tahu nanti kamu jadi orang sukses, ya kan? Ya, saya doain kalian bisa jadi orang sukses ya. Siapa tahu nanti kamu bisa jadi pejabat atau dan lain-lain, nggak tahu juga, nasib kalian bagus kan ya. Yang penting saya mendoakan kalian yang terbaik lah ya kan. Nah, dan kurang lebihnya saya juga mohon maaf ada yang masalah kurang maksimal, baik dari penyampaian, baik dari situasi setiap harinya, baik itu dari materi sehari-harinya, baik yang secara umum maupun kecil atau besarnya, itu kurang lebihnya dimaklumi ya. Mungkin itu aja Pak, cukup. Ya. Terima kasih banyak Pak. Yuk, sama-sama. Jadi sekarang sedang malam takbiran ya guys ya. Tapi kita masih bingung besok bakalan punya daging atau enggak. Anjay. Nama saya perkenalan. Oke guys, mungkin cukup sekian vlog PKL kita. Thank you for watching.